suatu keburukan. Jangan-janganlah saling bermusuhan, jangan-janganlah saling merendahkan. Itu adalah suatu keburukan, suatu keburukan. Membedakan, merendahkan adalah suatu keburukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Bihasabin nasi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap berbuat asyarri. Syarri itu keburukan, keburukan itu dosa. Cukuplah seseorang dianggap berbuat keburukan ayyahqira akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Lihat Bu, menghina. Menghina itu apa? Menghina adalah bagian daripada kesombongan. Di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, saya sesungguhnya menyukai barang-barang yang indah. Saya suka pakaian yang bagus. Apakah itu saya termasuk orang sombong? Lalu Rasulullah berkata, Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan juga mencintai yang indah. Sesungguhnya Allah itu maha keren dan mencintai yang keren-keren. Allah itu maha cantik dan mencintai yang cantik-cantik. Kemudian Rasulullah menjelaskan sesungguhnya kesombongan itu adalah al-batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tadi Pak Ustadz sudah katakan, lihat orang tua jangan katakan, sudah tua. Baru jam segini, baru subuh-subuh sudah pegang-pegang lutut. Jangan katakan demikian. Mungkin dia pegang-pegang lutut karena sudah terlalu banyak sujudnya. Mungkin dia pegang-pegang lutut karena banyak sekali tahajudnya. Ketika lihat anak muda jangan juga katakan, anak muda bisa apa? Ceramah masih muda tentang keluarga, tahu apa? Belum punya pengalaman. Tapi memang sih. Terus Itu pengalaman pribadi kalau Ustadz kita Syam. kalau ceramah kematian memangnya kita harus mati dulu. Iya Ustaz. Jangan katakan demikian tapi katakanlah dia masih muda. Berarti dosanya jauh lebih sedikit daripada saya yang sudah lama hidup di dunia. Begitu juga kalau melihat saudara kita yang belum sholat, belum berjilbab. Jangan langsung komentar di Instagramnya terus katakan nanti kamu di neraka disiksa, nanti kamu rambutmu dibakar sampai ujung kuku kaki. Komentar di Instagramnya orang begitu, berhijablah, berhijablah, berhijablah. Boleh mengingatkan tapi jangan merasa diri lebih baik. Karena bisa jadi dia berhijab sebelum dia meninggal. Dan tidak ada yang menjamin kamu memakai hijabmu sampai kamu meninggal. Tidak boleh merendahkan orang lain. Kun indan nafsi syarran nas, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadilah kamu seburuk-buruk manusia menurut diri kalian sendiri. Artinya apa? Ketika melihat orang lain, oh dia lebih mulia daripada saya. Dia lebih mulia daripada saya. Di mata Allah dia lebih mulia daripada saya. Artinya apa? Selalu merendahkan hati. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Lalu bagaimanakah apabila ada orang yang senantiasa membeda-bedakan orang lain? Apakah termasuk itu merendahkan orang lain? Dan kalau merendahkan orang lain disebut dengan orang apa? Tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Termasuk orang yang merendahkan orang lain adalah kategori orang yang apa Bu? Sombong. Sombong adalah ketika kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Jadi kalau ada orang nggak sholat, menolak kebenaran namanya sombong. Ada orang nggak puasa di bulan Ramadan namanya sombong. Ada orang yang enggan berdoa namanya sombong. Dan juga ketika orang tersebut merasa lebih tinggi dibanding dengan orang lain, dia angkat kepalanya, kemudian dia lihat orang dari atas sampai bawah, bawah sampai atas lagi, dia palingkan wajahnya, itu juga termasuk kategori sombong. Hati-hati dengan sombong. Orang merasa dirinya lebih berilmu, sombong. Merasa hartanya lebih banyak, sombong. Merasa lebih cantik. Padahal cantik itu sementara saja ya Bu. Nanti udah tua-tua, udah semuanya keriput semua kan Bu. Ada orang yang sombong, emasnya banyak, sombong. Giliran ada ibu-ibu yang lagi kondangan pakai emasnya emas palsu, diomongin. Kan ibu suka kalau kondangan emasnya palsu ada juga ya Bu ya. Iya kata ibu ngaku, diomongin juga. Sombong, lihat nih tangannya penuh dengan berlian dan sebagainya. Kategori orang sombong, hati-hati karena pertama kali dosa yang dilakukan oleh hamba Allah yaitu iblis dikeluarkan dari syurganya Allah karena sombong. Kenapa? Iblis disuruh sujud, gak mau ya Bu ya. Sama Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, karena kesombongannya terusirlah dari syurganya Allah. Begitu pula pembunuhan pertama kali di muka bumi, akibat apa? Pertama kalinya karena sombong. Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, dinikahkan dengan adiknya Habil yang tidak secantik adiknya sendiri. Akhirnya membunuh saudaranya, ada rasa sombong, merasa lebih daripada yang lain. Hati-hati perbuatan sombong, bahkan Luqman di surat 13 juga menasihati anaknya untuk tidak sombong karena Allah membenci sifat yang membanggakan diri sendiri. Apa yang patut engkau banggakan? Dirimu berasal dari apa? Dari air mani yang hina. Nanti jadinya apa? Jadi bangkai, betul nggak Bu? Tulang belulang, apalagi yang dirimu sombongkan. Harta yang banyak, hari ini sombong, ingat besok Allah jadiin kebakaran, jadinya habis tuh harta. Wajah yang cantik, besok kata Allah dikasih kecelakaan karena terlalu sombong, jadi berubah wajahnya. Apalagi yang patut disombongkan. Orang-orang yang sombong ini seperti diceritakan di dalam Al-Quran seperti Korun. Ketika miskin gak sombong. Banyak orang ketika dikasih kemiskinan oleh Allah naik tangannya berdoa terus sama Allah. Giliran dikasih kekayaan sama Allah, dikasih kepintaran sama Allah, dia bilang apa? Ini karena diriku sendiri, karena kerja kerasku sendiri. Sombong, sama Allah diapakan? Ditenggelamkanlah. Makanya karena sering kita dengar ada harta karun ya Bu. Korun itu ditenggelamkan beserta barang-barangnya, harta emasnya semuanya. Akhirnya ya sudah, itulah akibat dari perbuatan orang-orang sombong. Pokoknya orang sombong itu dibenci oleh tanah sehingga tenggelam. Orang sombong dibenci oleh lautan sehingga ditenggelamkan. Fir'aun dengan Iya lautan. betul. Oh, gimana nih Bu? Masih mau jadi orang sombong Bu? Enggak. Tapi Ibu banyak nemuin teman-teman Ibu begitu ya Bu ya? Ada banyak ya? Nah ini mudah-mudahan nih yang habis nonton ini yang sombong, yang tadinya di rumah lagi nonton sombong, mudah-mudahan jadi gak orang sombong lagi. Tapi yang dinonton di rumah ini nggak ada yang sombong. Alhamdulillah. Karena Masya kenapa? Allah. Mereka menerima kebaikan. Ih, Oh, Masya iya, Allah. betul, Benar, betul. benar, Dia kan benar, mendengarkan benar. tausiah. Benar, benar. Kalau benar, orang benar, sombong benar. pas ngapain dengar ceramah? Nggak usah. Tapi Tapi kalau- mereka yang nonton ini adalah orang-orang yang tidak sombong. Masya Allah, Masya amin. Allah. Ya Allah. Dan kalau ketemu orang yang sombong didoain aja ya Bu ya. Mudah-mudahan mereka gak jadi sombong lagi. Nih. Semoga kita terhindar dari sifat seperti itu. Betul. Masya Allah buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan lanjutan dari tausiah Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat membedakan orang lain. Atau tidak melevel-levelkan orang. Atau menggolong-golongkan orang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Sombong karena apa? Sombong karena kekuatan, kekuasaan. Lihat, ada masanya.